saja. Saya udah masuk. Oke, silakan. Sambil saya komentar ini bisa biar lebih besar. Mana? Oke, apa-apa. Iya. Makanya saya lihat di jalan seperti ini, kalau saya dulu sampai kalau ingin check-in kemana-mana itu harus offline kan, harus datang. Kalau sekarang tinggal online enak banget kan. Ikut kuliah saya tawarin ke semua BPA saya yang S1, S2, S3 ya foto nggak mau ambil. Padahal kesempatan belajar banyak tanpa yang dengerin kan lumayan daripada sambil tiduran kan ya nggak apa-apa. Kalau tertidur berarti kuliah berhasil kan. Katanya makin menunduk makin jadi, makin mengantuk makin berisi. Oke, silakan. Hari ini saya mencoba untuk mempresentasikan hasil dari analisis pengambilan keputusan investasi saham dengan pendekatan kuantitatif dan decision analisis. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya investasi saham itu ada suatu proses pengambilan keputusan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Karena kita bisa lihat harga saham itu dia sambil on cam apa? Oh, Ya, ya. on. Oh, jangan kan? Oh, ketutupan ini. Kok nggak kelihatan ya di situ ya? Kok aneh ya? Oh iya ya kok di sininya nggak? Oh, mungkin karena saya nggak nyalain mikrofon jadinya nggak. Oh iya betul betul. Oh ganti aja mikrofonnya dari situ udah saya tahu. Cek. Nah, ya. Oke. Nah, dalam kondisi yang seperti ini tentunya keputusan investasi itu sebenarnya tidak hanya didasarkan pada tren sesaat karena perlu didukung dengan analisis kuantitatif. Karena kan kalau misalnya kita investasi saham bisa berubah setiap waktu berdasarkan kondisi saat ini. Contohnya sekarang kan sedang perang antara Amerika, Israel dan juga Iran. Nah, tentunya itu pasti akan mempengaruhi harga saham itu sendiri. Jadi untuk kita bisa melihat ketidakpastiannya, kita butuh analisis kuantitatifnya. Nah, tujuan dari analisis ini yaitu mengukur return dan risiko portofolio secara matematis, lalu menilai apakah kombinasi saham itu yang kita pilih itu sudah optimal, menguji kelayakannya dengan net present value, dan membandingkan strategi buy atau hold-nya. Terus kemudian nanti saham yang akan saya coba analisis, karena saya sudah bikin akun Yahoo Pak, cuman saya baru belajar untuk menggunakannya karena nggak paham menggunakannya. Ya, jadi ini adalah saham yang saat ini lagi ini. Ya, dan ini saya pilih 2 saham. Yang pertama ada STS itu saham bertipe growth, yaitu perusahaan yang sedang berkembang pesat dan berpotensi memberikan return tinggi. Tapi risiko fluktuasinya lumayan besar. Kemudian ada LMT, itu adalah saham di sektor pertahanan yang termasuk defensive stock karena memiliki arus kas yang relatif stabil. Nah, di sini saya mencoba untuk membentuk proporsi portofolionya 50% ditanam di ASTS, 50% di LMT. Tujuannya untuk melakukan diversifikasi yang menggabungkan aset dengan beberapa karakter yang berbeda untuk menyeimbangkan risiko dan return. Nah, di sini bisa dimasukin bobot masing-masing, yaitu W1 dan W2, sama volatilitas masing-masing saham, dan juga korelasi antar saham tersebut. Kemudian kita hitung return hariannya yang dihitung menggunakan Google Colab dan juga menggunakan data historis 1 tahun terakhir.
Kemudian dari hasil perhitungan return-nya itu kita bisa lihat bahwa pada output di collab itu diperoleh total return tahunannya sebesar 157,5% yang cukup besar. Sehingga untuk volatilitasnya sendiri itu 54,4%. Nah, jadi dengan volatilitas 54% ini menunjukkan bahwa portofolio memiliki fluktuasi harga yang cukup tinggi. Dengan kata lain, potensi keuntungannya besar, disertai dengan risiko kerugian yang mungkin cukup signifikan. Ini Sharpe rasionya, kita masukin tadi hasil return portofolio, terus kita masukin risikonya dan volatilitasnya, sehingga kita peroleh Sharpe rasionya di 2,74. Nah, artinya kompensasi risiko yang diperoleh investor itu adalah sangat tinggi, karena nilainya sudah di atas 2 dan dikategorikan sangat baik. Terus, ini adalah effective value berbasis skenario-nya. Itu juga cukup baik setelah dicari menggunakan Google Colab, terus menggunakan analisis NPV-nya juga, net present value-nya juga cukup baik. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini menggunakan analisis teknikalnya dengan MA itu bisa kita lihat di sini ada grafik ya warnanya orange itu MA, yang grafik yang warnanya biru itu harga close si sahamnya. Terus kalau yang di bawah itu ada MACD, dan juga yang orange-nya itu sinyal. Nah, maknanya itu adalah kita bisa lihat untuk analisis teknikal itu biasanya digunakan untuk memahami perilaku harga berdasarkan pola historisnya. Dan juga untuk moving average-nya itu dalam periode tertentu. Nah, sehingga kalau untuk menguji efektivitas indikator MACD-nya, kita lakukan backtest-nya terhadap data historis di 2 tahun terakhirnya. Sehingga grafik itu bisa kita bandingkan dengan 2 pendekatan, apakah kita harus membeli atau kan kita harus hold dulu. Terus kalau MACD strategi itu apakah kita bisa membeli pada saat golden cross atau menjualnya pada saat dead cross. Nah, ini adalah backtest strateginya. Kalau yang grafik warna biru itu adalah strategi yang pertama, sistem beli atau hold. Kalau yang orange itu sistem MACD strateginya. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa kalau misalnya kita pakai teknik secara teknikal, buy and hold, itu dia menunjukkan strategi yang lebih bagus daripada kita pakai strategi yang MACD. Jadi, untuk jangka panjang lebih efektif untuk menggunakan teknik buy and hold. Sehingga seluruh analisis kuantitatif dan simulasi empirisnya dapat disimpulkan bahwa portofolio menghasilkan return tahunan yang sangat tinggi, namun disertai dengan volatilitas yang besar. Kemudian Sharpe rasionya juga menunjukkan hasil yang sebanding, bahkan melebihi risiko yang ditanggung. Kalau net present value-nya itu menunjukkan nilai yang positif. Kalau hasil backtest-nya itu memperlihatkan bahwa strategi buy and hold lebih unggul, sehingga keputusan investasi lebih sesuai bagi investor dengan toleransi risiko yang tinggi. Nah, kalau misalnya kita lihat pada Google Colab-nya itu hasilnya seperti ini. Nih, kalau misalnya kita buy and hold itu return-nya di 26,8. Kalau MACD strategi itu return-nya di 6,5. Jadi lebih bagus kita menggunakan technical buy and hold untuk di kasus ini. Kemudian kalau misalnya di sini juga ada MACD, terus sini juga ada MA20. Nah, ini kita juga bisa lihat sensitivity analysis-nya untuk NPV-nya, di mana future value-nya itu di 2106,75. Dan ini menunjukkan yang harga yang lumayan bagus untuk kita lakukan penanaman saham di sini. Terus kemudian ini adalah hasil untuk investasinya apakah layak atau tidak. Karena di sini skenario best expected annual return-nya itu sudah cukup bagus, terus juga future value-nya juga cukup bagus, maka kita investasi cukup layak. Apalagi kalau dilihat di Yahoo hari ini itu sangat cocok untuk dibeli karena harganya turun. Nah, untuk selebihnya saya masih mempelajari terkait bagaimana proses penanaman saham, karena saya baru mencoba untuk belajar tentang saham. Jadi sejauh ini
Baru itu yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buka finance Yahoo-nya. Karena Anda saat beri uang hari apa? Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu kan Anda nggak pikirkan laporan Uangnya. ini pakai Excel-nya dulu. Jadi ini pemasukan. Ya. Ya kan? Tanggal berapa? Ini tanggalnya kan? Uangnya berapa? Tanggal berapa kemarin? 28. Bisa 1,6 loh ya. Nah, terus Anda kan mulai, ini kan pengeluaran kan? Iya. Kalau di sebelahnya juga boleh. Dan kalau Anda belum keluar apa-apa, uangnya masih 1M. Karena nanti akan saya kasih ini kan? Apa? Enggak, kalau nggak dikasihkan. Administrasi lah gambarannya gitu kan. Nah, apa berkurang terus kalau didiamin terus di akunnya misalnya. Tapi ini sementara enggak lah. Jadi 1M sampai ini gara-gara kemarin dengar Israel nyerang Iran, jadi saya nggak jadi beli hold. Nah, tapi kan ada bisa dibelikan yang lain, dong. Emas langsung menanjak. Langsung dibelikan emas berapa kilo kalau 1M? Nah, langsung dibelikan emas bisa kan? Karena kalau di ya itu kalau pasar emas mungkin jatuh di apakah 24 jam apa enggak, karena itu nggak tahu pasarnya di mana. Nah, kalau Anda langsung belikan emas dulu kemarin, mungkin Anda sekarang uangnya saya kira coba 28 Februari harga emas berapa? Ini langsung kemarin malah setelah Israel nyerang itu emas langsung melejit. Gara-gara saya minta beli saham kan nggak harus emas saham kan? Nah, tadi sudah masuk ke portofolio sebenarnya sudah bisa bagi yang beresiko karena yang dianggap lagi bagus ini jadi emas. Karena dianggap sebagai. Nah, kalau dengan Yahoo kan bisa beli kapan aja kan? Coba lihat di Yahoo-nya. Coba kalau harga emasnya yang gold itu. Langsung tekan aja gold gitu kan nanti dikasih ke ininya. Nah, itu kan gold. Ini di apa? Nah, ini yang untuk, tapi kadang ada yang berupa sudah produk derivatif ya, berupa namanya opsi itu, produk derivatif. Nah, sekarang coba kalau dilihat di beberapa ininya untuk yang sisi mana nanti kan kadang kalau ini yang ini harga berapa ini berarti hitungannya itu ini tapi ada yang turun ya. Tapi kalau yang Indonesia langsung melejit. Indonesia itu kalau ada apa-apa cepet banget. Tapi kalau yang saham ada turun makanya kemarin langsung di hari Senin. Tapi hari ini sudah hijau lagi kayaknya itu. Ini kan sekarang kan sudah mulai kelihatan masih merah ini aneka tambah. Terus BBCA coba sudah bergerak naik belum BBCA. Nah, kalau Anda misalnya harus beli hari ini saham mana? Itulah pakai yang kolaps saya yang paling bawah itu, yang langsung bisa naruh banyak itu. Nah, mana yang posisinya masih white ya wait and see ya sudah wait and see. Cari lagi yang posisinya disarankan buy gitu. Nah, sekarang buka kolaps saya yang ini apa yang di overleaf itu kan ada collab yang kedua gitu. Kelihatannya yang itu nanti untuk memutuskan bisa rekomendasi kalau hari ini sebaiknya beli apa gitu. Nah, nanti silakan kalau itu nanti terserah Excel-nya, yang penting bisa ngitung hari ini pertumbuhannya berapa, caranya kelihatan apa? Kalau saya beli berarti lihatnya apa? Nanti kan di Yahoo-nya langsung kelihatan itu. Anda sudah beli ya? Nah, sekarang kita mana yang ini oh koleknya ya, tapi pakai ini sudah kemarin rekomendasinya apa enggak beli gitu enggak dari semua memang karena situasinya gara-gara padahal kemarin situasinya lagi bagus jadi tapi dengan adanya Israel Indonesia itu ini sekali apa orangnya sensis karena orangnya nggak paham tapi pada ikut main di situ maka sering dianggap orang jual beli saham dianggap judi karena mereka nggak pakai ilmunya kan. Orang judi pakai ilmu nggak sih? Enggak, cuma beli nomornya langsung tinggal berdoa gitu atau apa itu, semoga tembus gitu kan hanya gitu. Kalau saham kan bisa dianalisis. Saham yang tahan terhadap godaannya Trump itu apa misalnya? Karena Trump bertingkah sedikit itu
Ada. Tapi susahnya di Indonesia adalah karena pemiliknya tidak ini ada dengar kayak gitu memang langsung pada jual gitu. Walaupun rugi pun tetap mereka jual gitu. Panik selling ada panik buying gitu. Itu Indonesia kerjaannya kayak gitu. Makanya sebagai kalau lihat perilaku orang-orang di Indonesia memang ada seperti itu. Ini jadi kalau sekarang mau portofolionya, lihat portofolionya sudah posisinya seperti apa. Ini nanti kan mau presentasikan tapi saya hanya lihat kadang-kadang kok saya pikir tadi Cynthia sudah ngeluarin itu. Oh belum ternyata itu. Nah, coba portofolionya. Cynthia ada. Oh, terus yang Anda? Saya editor habis itu. Yang Anda mana? Kalau Cinta coba yang tadi dulu nggak apa-apa tadi coba dilihat. Bisa juga. Nah itu. Yang Anda namanya apa? Ya kasih nama aja. Ini apa? Nah, baru beli satu itu. Oke, satu dulu. Posisinya apa? Sudah hijau apa merah? Oh, nah sudah beli kan? Nah, posisinya merah kan itu karena belinya apa itu? Apa? Merah kan? Coba kalau dikasihkan ke Google Colab-nya, rekomendasinya beli apa bukan? Coba ke Colab-nya yang ini. Nah itulah kemarin yang minimal punya dasar bukan berjudi gitu. Kalau beli sesuatu tanpa dasar itu namanya kan berjudi kan. Jadi walaupun beli tanah pun itu namanya kamu berjudi. Karena tanpa dianalisis, tanpa cari ini tahu-tahu beli aja gitu. Itu namanya berjudi sering bahasa orang kalau beli sesuatu tanpa dipikir gitu. Itu namanya berjudi gitu. Tinggal dihapus aja. Enggak apa ya tambahin aja apa enggak pakai JK kelihatannya kan? Enggak boleh. Ya udah tinggal di running aja, tinggal tambahkan. Kalau enggak ganti salah satu yang ada di sini. Kalau paling enak yang ganti dulu biar karena nanti komposisi atasnya kan kita nggak tahu. Lebih baik kan ganti apa gitu. Enggak satu aja. Kalau pokoknya kalau gunakan coding itu paling gampang cuma ganti saja dulu. Nah kalau error berarti ada run anyway. Udah. Mau sudah? Enggak apa-apa kalau itu nggak akan kesimpan. Enggak bisa ya kita. Iya tuh. Karena viewer bisa, tapi nanti nggak kesimpan, nggak akan merusak coding saya gitu. Tapi make boleh, make saja. Jadi kalau itu untuk coba dulu, kalau nanti sudah tinggal dipindah. Nah ini rekomendasinya apa? Nah benar kan, jadi memang tadi nekat kan beli, ya sudah itu. Ini baru pakai satu apa? Ini data istilahnya, hanya data harga loh. Cuma dilihat apa MA-nya, dilihat RSI-nya, dilihat ininya, terus ada berhasil. Itu sudah melihat berbagai macam faktor ini. Yang kan yang bawah kan sudah lebih banyak faktor dilibatkan kan ini. Ada PP, ada ROE-nya, ada MPM-nya. Tapi kan kita kalau ingin memahami ini harus belajar dulu kan. Ya manut aja rekomendasi di sini statusnya. Tapi namanya ini sudah duit eksternal eksogennya. Ini sudah semi strong. Tapi kalau tambahkan internal, tapi berarti sudah beberapa ini sudah internal perusahaannya itu kalau sudah masuk kayak gitu. Jadi return of investment-nya juga ya returnnya sudah masuk. Tapi kalau laporan perusahaannya ada, perusahaannya tergantung Amerika enggak misalnya. Itu kalau sampai dapat kayak gitu, berarti lebih ini lagi. Karena kalau tergantung Amerika, repot. Misalnya kayak gitu. Jadi ini perusahaannya afiliasinya kemana? Nah itu internalnya. Kita mengenali internal, jadi kita akan lebih aman. Tapi ini dari yang kriteria ini aja, 1, 2, 3 kan ini, itu kesimpulannya masih tidak lolos. Yang itu layak pantau BBRI. Lihat dulu nanti ini mau kemana arahnya. Nah tadi melihat crossing apa? MA20 sama MA50-nya, terus melihat RSI-nya, lihat tidak, nanti baru kita memutuskan beli atau jual. Nah, saya harapkan bikin apa
reportnya pada saat Anda mau memutuskan itu. Nah, inilah yang nanti untuk kepercayaan saya Anda akan jadi manajer investasi di perusahaan saya. Saya kan ininya, direkturnya kan saya akan lihat ini, wah bakat ini atas dari saya dan untuk itu. Kayaknya Sinta masih meragukan itu. Nanti bikin di perusahaan. Karena perusahaan mesti apa? Daripada uangnya dalam keadaan tidak punya ini, lebih baik dia mesti jalankan dulu di mana nanti saatnya dia akan melakukan ekspansi lagi. Nggak mungkin uangnya dipegang ini lama-lama dipakai direkturnya malah gitu kan, misalnya itu kan bisa marah bahaya itu. Jadi ini ada posisikan sebagai manajer investasi itu. Karena untuk membuat keputusan dalam konteks ini biasanya ya seperti Anda pun sendiri kan punya dana yang kadang daripada sekarang di dompet rugi uang di dompet, kemungkinan kena copet sama hilang juga. Tapi kalau langsung diparkir di rekening rugi juga karena bunganya nggak cukup untuk membayar administrasi. Maka taruhlah di akun seperti ini masih lumayan karena asal nggak panik tadi. Karena kita sudah punya ininya teorinya, maka nggak usah ada panik, biarin aja kayak turun tapi kok selalu bisa ada suatu saat dia akan naik. Yang penting kenali itu aja perilakunya itu. Dan kalau mau beli ya lihat direkomendasi enggak. Ini kayaknya belinya tanpa dipikir kan? Hanya berjudi itu kan. Ini untung nggak pakai uang jadi tidak mengurangi pahala puasa gitu. Udah pakai uang beneran terus tanpa jadi ini hanya katanya itu denger aja. Makanya kemarin ada yang influencer ditegur gara-gara Indonesia itu paling mudah dipengaruhi. Saya follower saya misalnya 1 juta, saya perintah sekarang beli BRI semua gitu. Menguntungkan padahal ya belum tentu, tapi semua beli semua kan, akhirnya harga memang bergerak naik jadinya kan. Setelah itu ngomong BRI kayaknya ini ada masalah, turun, jual semua, turun kan. Tapi sekarang ambil profitnya kemana ditegur karena yang seperti itu adalah tidak rasional, jadi bisa ngaco itu. Kalau enggak pakai uang sendiri, uang saya banyak, saya bikin aja. Beli nanti harga dia akan bergerak. Nah itu yang menggoreng tukang gorengan itu. Jadi setelah itu tinggi saya jual, turun lagi kan, besok saya beli lagi. Nah dengan kayak gitu aja bisa jadi. Tapi modalnya lebih besar. Tapi jadi kalau gunakan medsos itu lebih biayanya ringan kan, cuma ngomong doang diri di broadcast pakai Twitter atau Instagram sudah. Oke sekarang kami ini mau pemilihan manajer investasinya siapa? Saya pikir sudah malah yang sudah kebaca jadi manajer ini kayaknya diganti nanti. Ada pergantian. Ini setelah keurusan saham ternyata nggak cair padahal harus naruh uangnya di berbagai macam tempat. Oke silakan. Oke nanti. Tapi misalkan skema pola yang dikasihkan di buku tentang hard decision itu perlihatkan. Jadi di step mana sebenarnya kita membutuhkan yang tadi apa dalam konteks karena setiap orang buat keputusan sebenarnya kan ada step-stepnya itu. Tadi yang dipakai kayaknya hanya masih return ya. Tapi kayaknya pas beli AFAF-nya lihat returnnya apa itu? Kayaknya enggak. Sebenarnya saya beli AFAF itu Pak cuma nyoba. Oh betul. Jadi betul-betul belum pakai teori. Iya, masih nggak ngerti. Jadi ya kok itu dia ngapain gitu. Tapi kita kasih collab itu kemarin minimal pakai itu. Iya. Oke silakan kami coba ini nanti. Ini online aku atau? Mic-nya diaktifkan aja nggak? Katanya nggak feedback kok ini karena saya pakai ininya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas mingguan 3 yang mana di mata kuliah pengambilan keputusan bisnis. Sebenarnya di sini kita akan mengambil keputusan. Oh yang ininya di cross biar nggak nutup gitu. Di cross ya. Nah.
Nah, Jadi kita akan untuk analisis pengambilan keputusan dalam terus dimaksimalkan zoomnya ini. Ini apa? Ini yang di sini, tapi gitu kan ada apa yang kayak untuk membesarkan? nggak ada. Ada kalau digeser-geser mouse-nya atau figur sini. Nanti kayak ada kotak itu kan untuk. Iya. Malah tempat saya. Oh ya tempat saya. Oh, karena ini kan juga. Oke. Nah, jadi kalau untuk latar belakang, nah kalau di sini pemilihan sahamnya itu di sini akan menggunakan beberapa metode, yaitu adalah menggunakan moving average, RSI, dan MACD. Simulasi di sini akan menggunakan bantuan Yahoo Finance dengan modal di sini adalah 1 miliar. Sebenarnya nanti ada korup sedikit karena tergantung lotnya yang ada. Jadi 1 miliar pas kan agak susah. Nggak bisa. Jadi saya agak lebihin dikit. Nah, jadi tujuannya di sini menentukan alokasi modal optimal pada saham terpilih dari berbagai sektor. Yang dimana semua hasil ini dilakukan dengan link collect yang bisa diklik di sini. Pencet. Oke, tadi yang sebetulnya nggak boleh kita melebihi ke 1M. Harusnya di bawahnya, tapi sisanya namanya posisi cash. Ya. Jadi dalam konteks ini kan nanti ada yang kayak misalnya tadi saya beli berapa di sini, nanti posisinya masih ada saldo kan dari uang saya ini, maka posisi namanya cash. Nanti ada saatnya bisa dibelikan yang harga Rp60 misalnya. Itu kan cuma satu lotnya kan cuma 6.000. Nah beberapa ada yang ke situ. Kalau nggak ingin semua dalam bentuk cash, tapi mau tidak mau posisinya mesti ada cash. Nggak mungkin kan kita bisa beli persis dari itu. Jadi itu namanya cash. Tapi kalau melebihi, jadi nanti melanggar kesepakatan karena modalnya 1M. Ini kan nanti tambah bingung kan. Belinya mesti rugi. Tapi minggu depan langsung nyalip nanti ini. Atau sudah 1,5M dalam waktu 1 minggu nanti ini. Siap-siap ini sekarang posisinya berapa? Kan posisinya masih 1M berarti belum dibelanjakan ya. Sudah korupsi Nah, iya. Ini lanjut Pak ya. Pokoknya harus smackdown. Sebenarnya posisinya ini posisi saham, ini posisinya. Kalau juga sebenarnya boleh juga kalau memang tadi yang emas ya, tapi sementara kemarin kan kita saham dulu lah. Oke, silakan. Oke, jadi dalam hal ini saya menggunakan beberapa sektor yang dimana nanti saya akan memperbandingkan dari berbagai sektor ini. Yang pertama dari perbankan, di sini saya ngambil daftar saham yang lumayan populer, yaitu adalah BBCA, BMRI, BBNI, dan BNLI. Nah, istilahnya apa kalau di dunia saham? Populer apa trending yang untuk ini? Apa itu? BBCA, BBRI namanya apa? Simbol blue chip, istilah untuk bukan populer itu untuk artis. Ya betul. Kalau untuk di dunia saham blue chip, bisa saham blue chip. Harganya sudah melambung. Dia ininya apa? Sudah terkenal. Juga volumenya ini yang ini saya nggak tahu kalau Bang Bali kayaknya belum kategori itu yang blue chip itu yang 4 atas itu. Top 4. Ya. Oke, selanjutnya ada dari energi, di mana di sini saya ambil di saham brand, di Bayan, AMN, UNR, dan ITMD. Dan selanjutnya untuk konsumen ada Unilever, Indofood, habis itu Hanjaya Mandala, Charles Han, dan Sumber Alvarin Jaya atau Alfamart. Nah, selanjutnya dalam ini yang blue chip yang mana tuh Pak? Yang tadi sektor yang kedua sudah ya kayaknya paling besar Unilever. Kayaknya Indofood juga. Indofood juga, Alfamart juga Alfamart sangat tuh masih sudah masuk level itu. Nanti ada kok, ini tinggal ini aja, ada kriterianya kok. Oke, selanjutnya untuk Telkom jelas yang pertama ada Telkom Indonesia, Indosat, XL, Tower, sama Daya Mitra. Tapi top 3-nya memang dipegang Telkom, Indosat, sama XL gitu. Oke, selanjutnya untuk industri di sini ada Chandra Pasifik, DC Indonesia, Semen Indonesia, Indosemen, Tunggal Pratama, dan Impak Pratama Industri. Nah, jadi nanti di sini saya akan membandingkan dengan berbagai metode dan kita akan memilih. Berarti 4 sektor tadi ya? 5 sektor. Total ada berapa? 25 sektor ya. Anda ambil 4. Tapi juga alasan milih 4-nya nggak ada alasan kayaknya tadi. Nggak ada alasan ke semua. Rapat direksi kayak saya tegur itu.
Apa kau pilih itu? Oke, yang di sini pertama kita akan menganalisis moving average-nya, yang dimana kita ada kategori-kategori yang dimana ini adalah signal kita. Ketika kita melihat tanda-tanda ini, kita bisa mengambil keputusannya. Dimana kalau dia ada golden cross, itu adalah ketika MA20-nya memotong ke atas garis MA50. Dan ada juga dead cross ketika dia memotong ke bawah, dia ke garis 50 ini akan lanjut turun ke bawah terus. Ataupun ada support resistance, kalau dia di bawah MA50 mungkin saja harganya tersebut lagi diskon, dan tapi kita harus melihat kinerjanya bagaimana. Seperti itu untuk kita mengambil keputusan dalam moving average. Nah, ini saya zoom dulu. Ada untuk sektor bank, berarti ada 5 yang akan kita perhatikan. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA, kan MA20-nya yang berwarna kuning. Oranye. Ini kita lihat bahwa dia melewati pada pada bulan Januari dia menuruni MA20-nya melintasi ke bawah MA50, di mana dia akan menandakan semakin turun-menurun seperti pada harga close-nya di sini. Selanjutnya kalau kita saham BBRI, kita lihat di sini saham BBRI MA20-nya naik untuk melewati MA50-nya. Berarti kan kalau kita lihat di sini berdasarkan ini, berarti ada kenaikan seperti itu. Ini untuk BBRI. Selanjutnya untuk BBRI, kita lihat juga, nah di BBRI juga mengalami kenaikan, yaitu tapi kan agak lama. Kalau kita lihat timeline-nya kan agak lama daripada hari ini. Nah jadi kita lihat di sini sehingga kita nanti bisa ngambil keputusan dari hasil ini. Nah kalau kita lihat BBRI dia juga naik, tapi dia tentang menurun di ujung. Untuk MA20-nya mau ke arah merah MA50 lagi, yang mana menandakan juga harganya di sini juga ikut turun. Nah, yang terakhir itu adalah BNRI. Kalau BNRI sendiri jelas ya di sini kita lihat MA20-nya. Nah, jadi kalau di sini hasil dari codingannya itu bisa menghasilkan rekomendasi di mana BBCA yang jual lebih dari BBRI yang penting karena MA20-nya melewati dari 50 dan BNI juga sama, dan BNI-nya kita jual atau tidak. Nah ini untuk analisis sektor bank. Banyak banget. Bisa dipercepat saja. Kalau brand kita lihat dia menurun ya, karena MA20-nya di bawah MA50-nya. Kalau Bayan juga menurun, AMMN juga kalau di sini naik, tapi dia lagi ke dalam turun di sini, mulai menurun daripada peak dari peningkatan dari MA20-nya. Nah kalau di sini UNTR juga menurun, tapi dia memiliki tanda-tanda mau naik lagi nih, karena dia mendekati MA50 yang warna merah. Selanjutnya untuk ETMG, kalau ETMG kita lihat dia mengalami kenaikan, dan kita lihat sini arahnya dia akan mau naik lagi, yang mana kita lihat harganya juga dia tingkat juga. Seperti itu untuk sektor energi. Nah, kalau ini kita lihat yang rekomendasi beli itu adalah ALMN dan ITMG. Ini konsumen. Untuk UNFR yang membeli level di sini, kita lihat dia bawah semakin turun, tapi ada indikasi naik kalau dia berhasil melewati garis MA50. Selanjutnya untuk CBP, kita lihat di sini dia naik, habis itu turun lagi, tapi masih belum ada indikasi mau kenaikan yang signifikan. Kalau HMSP di sini dia naik. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk CPIN dia masih turun terus, belum melewati garis MA50. Sedangkan untuk KRRT itu kita lihat di sini bahwa dia semakin menurun MA20-nya dibandingkan MA50-nya. Seperti itu. Nah, kalau di sini yang rekomendasi beli itu berdasarkan MA di sini adalah HMSP aja. Kalau telekomunikasi, yang pertama kita lihat Telkom di sini kita lihat MA20-nya menurun daripada MA50-nya. Kalau Indosat kita lihat di sini juga menurun.
mungkin karena masalah perang atau gimana, semua telekomunikasi di sini menurun semua. Nah, kita nggak tahu itu masalah yang konglo-konglo saja. Nah, kalau di sini rekomendasi tidak ada ya, karena menurun semua. Dari MA20-nya tidak melewati dari MA50. Sedangkan kalau industri, kita lihat di sini. Nah, di sini ada indikasi mau ada kenaikan untuk saham TPI ya. Dia mulai mendekati MA50-nya. Nah, mungkin ini bisa kita pantau untuk selanjutnya. Kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Nah, ini juga untuk BCI mulai untuk menyalip lagi. Nah, kalau untuk SMGR juga, nah dia sudah mulai naik, tapi dia naiknya kita lihat dia mengalami penurunan di harganya, harga close-nya. Sedangkan untuk INTP, dia mulai menurun. Nah, yang terakhir adalah MPC, kita lihat di Oke, ini untuk sektor industri. Maka yang di sini rekomendasi belinya itu adalah SMGR, yang mana tadi yang naik. Nah, kalau ada RSI-nya, sebenarnya RSI itu buat apa sih? Nah, RSI di sini itu sebenarnya kita untuk mengetahui apakah harga yang kita beli, walaupun kita hanya lihat harganya saja, apakah harga yang kita beli itu adalah overpriced ataupun terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Nah, itu yang kita akan pertimbangkan. Kita pengen untuk RSI-nya itu berada di ambang batas bawah, karena itu ada merupakan harga yang murah untuk kita beli supaya nanti naik untuk menjadi yang lebih tinggi. Nah, kalau gini kan harga MA-nya sudah sama. Nah, kalau kita lihat di ujungnya sini, nah ini bagus nih kalau untuk BBCA dia merupakan ada harga yang lumayan ada di bawah. Kalau untuk BBRI dia agak tengah, ini juga agak tengah, dan BBNI juga bagus dia dalam komposisi bawah. Dan di sini juga komposisi bawah BNI banyak. Untuk energi kita lihat di sini juga. Ini kayak nggak cerah ya itu. Cerah. Untuk kan kita lihat dia berada di RSI tengah. Lalu kalau untuk Bayan itu ada di area dari RSI yang ambang batas bawah. Selanjutnya untuk AMN untuk RSI-nya berada di tengah. Kalau untuk UNTR dia agak atas. Untuk ITMG-nya dia ada berada di ambang atas, yang mana itu adalah harganya sangat mahal. Nah, selanjutnya untuk konsumer. Untuk konsumer sendiri yang pertama itu adalah Unilever, itu berada di tengah-tengah daerah. Untuk ICBP dia ada di bagian bawah daerah untuk LSI. Kalau untuk HSP dia juga bagian tengah, dan CPIN dia bagian bawah, dan terakhir AMRT itu bagian bawah. Ya, untuk telekomunikasi kita lihat Telkom dia berada di bagian tengah. Habis itu Indosat dia ada di bagian atas, dan kalau untuk XCL itu dia bagian atas juga, dan TBIG itu berada di bagian tengah, dan yang terakhir itu MTEL itu ada di bagian tengah juga. Ini banyak sekali. Oke, ini untuk industri. Kalau industri kita lihat dia berada di bagian bawah. Untuk TPIA-nya, untuk BCI dia berada di bagian bawah. Untuk SMGR dia juga berada di tengah, dan INTP dia berada di bawah, dan IMPC dia berada di tengah. Nah, ini juga kita bisa lakukan visualisasi perbandingan saham dari sektor-sektor yang ada. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana sih return of equity-nya dari masing-masing saham dari sektor yang sama. Nah, kita lihat dari perbandingan efisiensinya, yaitu efisiensi yang return of equity-nya kita bisa lihat di sini. Bahwa BBCA, karena kita tahu juga BBCA kan sudah blue chip ya, dimana sudah saham yang sudah terkenal. Ada yang bilang tanam saham di BBCA pasti aman, tapi ya
Tapi walaupun banyak yang bilang BCA scam, atau semua orang tetap percaya pada BCA. Nah, kita lihat di sini juga bisa ada matriks perbandingan dari price to book value dengan versus ROI-nya. Dimana kita bisa gunakan ini untuk mencari value atau harta karun yang kita bisa gunakan. Nah, jadi kalau kita lihat sini kan ada 4 kuartal. 4 kuartal di sini, berarti kan kita pengen, berarti ada ketika Ini kuadran. kuadran. Oh, kuartal itu nanti Kuartal ini juga. waktu. Kalau makanya nanti dikiranya kuartal 1 itu Salah, Pak. Kuadran. Berarti ada 4 kuadran. Nah, kalau kita ingin mencari harta karun, ibaratnya kita pengen saat keadaannya itu adalah price to book value-nya itu murah dan juga ROI-nya itu sangat efisien atau sangat tinggi. Nah, di sini kita lihat di sini bahwa yang menunjukkan harta karun itu atau value yang bagus untuk kita pantau itu adalah BMRI dan BBRI. Seperti itu. Sedangkan kalau BBCA dan BBNI dan BNLI dia berada di luar daerah tersebut. Nah, berarti kita ini membandingkan dari price to book value-nya dan juga return of equity-nya. Seperti itu. Ini untuk sektor bank. Nah, kalau di sini untuk untuk sektor energi, kita lihat di sini efisiensinya paling rendah itu di AMMN ya, itu bisa negatif. Sedangkan yang paling tingginya di Bayan. Nah, kalau kita lihat dari matriks perbandingannya, kita lihat yang layak dipantau di sini itu adalah UNTR. Seperti itu. Nah, untuk yang sektor consumer, Unilever jelas ya, efisiensinya karena perusahaan besar juga dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain yang masih lokal di sini. Nah, kalau untuk matriksnya di sini walaupun Unilever juga besar, tapi kalau kita ingin mencari harta atau value yang lebih dari sektor ini tidak ada yang masuk ke PBV-nya yang murah dan juga ROI-nya yang tinggi di situ. Berarti ya belum ada yang lain. Ini berarti kuadran berapa yang mau diincar? Kuadran 2, Pak. Kuadran 2, 1, 2, 3, 4 apa kalau kuadran 1 ke atas dulu apa? 1 kan di sini, Pak. 1. Positif. Oh ya, positif terus 1, 2, 3, 4. Seperti itu, Pak. Berarti yang cari yang kedua karena ininya harus yang apa? PBV yang sumbu X-nya ya. PBV-nya sumber X, yang ROI-nya kan ROI-nya kan enggak. Berarti kuadran 2 lah itu tempat yang Oke. Ini untuk konsumer, selanjutnya untuk telekomunikasi. Untuk telekomunikasi kita lihat efisiensinya, kita lihat memang Telkom ya memegang dari dulu sampai sekarang, tetapi Indosat juga tidak kalah saing. Dan di sini kita lihat efisiensi dari XCL ini kan meragukan ya, bisa negatif. NTBIG dan MTL seperti berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, yang memenuhi tadi yang kita pengen untuk mencari hartanya itu, kita bisa ternyata terletak di Indosat. Karena price to book value-nya rendah dan juga ROI-nya tinggi, termasuk tinggi. Ini untuk telekomunikasi, untuk industri, untuk TPI yang tertinggi untuk efisiensinya, tetapi kalau kita lihat di sini untuk PBV versus yang di ROI-nya kuadran 2 ya nggak ada ya? Nggak ada, semuanya nggak ada yang warna emas. Karena di sini kita lihat dia tidak ada yang price to book value-nya yang murah. Seperti itu. Oke, ini kalau kita bandingkan dari semuanya. Nah, ini tambahan saja. Ini ada metode lain yaitu adalah MACD. Nah, jadi MACD ini ibaratnya buat apa sih ada MACD lagi? Kan kita sudah ada MA tadi dan ada RSI juga untuk menentukan kapan kita masuknya. Nah, MACD ini untuk konfirmasi ganda lagi. Yang dimana cara membacanya seperti apa? Kita lihat garis MACD ini, kalau dia mulai melewati garis signal line yang warna merah di sini, nah itu artinya signal belinya sangat kuat. Dan juga kita perhatikan histogram yang ada di sini juga. Kalau dia mulai dari histogram yang berawal dari negatif mulai ke arah positif, nah itu juga menandakan sinyal beli yang kuat juga. Nah, kita lihat di sini untuk BBCA. Kita lihat di sini dia naik turun ya, tapi dia naik tetapi dia turun lagi. Selanjutnya untuk yang kedua itu adalah BBRI, kita lihat dia mulai naik tapi dia mulai turun lagi. Nah, habis itu
untuk yang ketiga ada BNLI. BNLI kita lihat dia sudah melewati dan tetapi dia tidak menurun lagi. Kita lihat juga histogram-histogramnya tadi juga dia mulai dari negatif dan dia mulai sedikit menaik seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah BNRI. Untuk MACD-nya dia mulai naik di sini, tetapi dia mulai menurun lagi untuk kembali ke signal lainnya lagi. Nah, berarti itu tidak kita inginkan ya. Nah, kalau ini juga dia sudah melewati, tapi dia menurun lagi untuk ke bawah dari signal lainnya lagi. Ini untuk sektor energi. Kita lihat di sini untuk brand di sini dia sudah MACD-nya mulai melewati signal lainnya. Selanjutnya Bayan itu dia juga sudah melewati dari signal lainnya juga. Kalau di sini ITMG dia juga melewati dari signal lainnya juga dan histogramnya juga mulai menandakan kenaikan dari kenegatifan. Nah, kalau AMMN kita lihat di sini dia menurun dari signal lainnya itu. Selanjutnya untuk UNTR dia sudah mulai naik dari sebelumnya, tapi dia mulai ke arah penurunan. Seperti itu untuk sektor energi. Sektor konsumer. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama Unilever di sini dia mulai naik dari signal lainnya itu. Selanjutnya adalah ICBP, dia mulai turun dari garis signal lainnya. AMRT dia mulai turun dari garis signal lainnya. Selanjutnya untuk AMSP kita lihat di sini dia mulai turun dari garis signal lainnya, dan terakhir di sini CPIN dia itu adalah mulai turun lagi dari garis signalnya. Ini untuk konsumer. Selanjutnya telekomunikasi. Untuk Telkom dia sudah mulai melewati garis signal lainnya tapi mengalami penurunan. Kalau untuk Indosat juga sama, sudah melewati tapi juga mengalami penurunan. Selanjutnya MTEL itu dia mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Selanjutnya XCL itu dia mengalami kenaikan walaupun agak penurunan dikit, dan yang terakhir itu adalah TBG itu adalah dia kenaikan. Terakhir industri kita lihat yang pertama PPIA dia mengalami penurunan, DJI dia mengalami penurunan juga, IMPC dia mengalami kenaikan, dan SMGR dia mengalami penurunan, dan yang terakhir INTP dia mengalami penurunan. Oke, selanjutnya ini mungkin ada backtesting sedikit, mungkin secara singkat saja. Kalau backtesting ini berarti kita akan membandingkan bagaimana kita menggunakan metode MACD dengan metode dari 2 tahun yang lalu dengan metode buy and hold. Nah, jadi kita lihat di sini kalau yang abu-abu atau gelap itu yang pakai buy and hold, kalau yang MACD kita pakai hijau. Nah, kalau yang untuk BBCA kita lihat di sini dia kurang bagus ya kalau kita pakai MACD karena profitnya semakin berkurang. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kalau kita lihat di sini lebih cocok untuk menggunakan MACD karena dia lebih tinggi untuk profitnya yang didapatkan dalam 2 tahun terakhir. Kalau untuk BMRI, nah lebih baik buy and hold daripada menggunakan metode MACD. Kalau untuk BBNI, nah, disarankan untuk buy and hold juga karena profitnya lebih besar, sama seperti BNLI juga lebih besar buy and hold daripada profit strategi MACD. Untuk energi juga sama, yang untuk pada brand dia lebih bagus MACD. Kalau untuk Bayan ini harus dihitung nih sebenarnya. Tapi kalau di codingannya sudah diberikan itu nanti dikasih tahu rekomendasinya. Apakah lebih baik buy and hold ataupun menggunakan MACD. Selanjutnya untuk AMMN ini lebih baik buy and hold, dan UNTR dia baikkan buy and hold. Yang terakhir ITMG juga lebih baik buy and hold. Ya, ini juga sama seperti yang kita baca story-nya dan kita bisa mungkin skip dulu karena kebanyakan. Oke.
Nah, jadi juga bisa digunakan multi-stock technical screener. Nah, yang dimana kita hanya memasukkan nilai-nilai simbol-simbol sahamnya saja, nanti dia akan memiliki sinyal-sinyal yang ada. Nah, untuk sektor bank di sini, kita bisa lihat langsung harganya, RSI-nya, atau MACD-nya, dan di sini kan ada bearish dan atau bullish. Di mana bearish itu dia menandakan bahwa dia akan mengalami penurunan. Sedangkan kalau bullish itu mengalami kenaikan untuk MA-nya. Nah, ada sinyal-sinyalnya sendiri, ada oversold, sell atau take profit, wait and see. Nah, kalau kita lihat oversold berarti dia kebanyakan dijual ya. Yang dimana bisa meningkatkan harga. Nah, kalau sell atau take profit itu saat yang tepat untuk kita jual. Atau wait and see kita pantau terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kalau untuk di sini ya untuk sektor energi juga yang overbought itu ada di ITMG, buy-in itu ada di oversold, dan yang sisanya itu ada di wait and see. Belum ada yang perintah beli kalau kita lihat di sini. Mungkin karena saham lagi turun juga ya, IHSG juga lagi turun terus-menerus. Dan yang untuk sektor konsumer juga sama, untuk yang oversold itu hanya ada di ICBP CPN, sedangkan Unilever dan HMSC dan AMRT dia adalah wait and see. Dengan MACD-nya masing-masing adalah ICBP itu bearish, CPIN itu bearish, Unilever itu masih bullish, dan sisanya itu adalah bearish. Untuk telekomunikasi masih wait and see semua, karena di sini kita lihat RSI-nya berada di tengah-tengah, tapi MACD-nya di sini bersifat bullish, yang mana dia mengalami tren kenaikan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk industri, nah untuk TPI dia sinyalnya di oversold, SMGR dia adalah sell atau take profit dari sini, karena dia MACD-nya bearish. Dan yang sisanya adalah wait and see dengan DNCII itu bearish dan IHP JK itu adalah bearish. Oke, nah jadi pemilihan stok dari rekomendasi. Nah dari semua yang ada dari kita sudah telaah, kita lihat yang kemungkinan besar kita dari MA terlebih dahulu. Kalau MA tadi kan menyarankan belinya banyak sekali, tetapi kalau untuk yang multi stock technical screener-nya itu dia nggak ada yang di sini untuk juru beli. Banyakan itu rata-rata jual atau pantau terlebih dahulu. Nah, maka dari itu saya membuat keputusan berdasarkan yang ada saja yang jelas, lumayan jelas terlihat. Di sini saya memilih untuk saham ITMG.JK. Karena kalau kita lihat tadi ITMG.JK Nah, kalau kita lihat ITMG.JK, kita lihat di sini walaupun RSI-nya agak tinggi, tetapi kalau kita lihat MACD-nya, dia melewati signal lainnya, dan juga histogramnya juga melambung tinggi. Dan juga kalau kita lihat MA-nya sendiri, dia sudah melewati jauh untuk harga aslinya. Nah, maka dari itu saya di sini memilih per tanggal 28 Februari, walaupun ya nanti kan ini masih pending dan dibukanya lagi kembali hari Senin. Saya membeli dengan share-nya itu adalah 43.000 lot, yang mana harganya itu pada saat close dia, berarti dia close di hari Jumat itu 23.500. Ini 43.000 kayaknya lembar ya? Ya, lot. Berarti kalau lot 430. Lembar ya? Karena kalau di Yahoo itu bisa belinya selalu satu lembar. Oh, nggak pakai lot. Tapi kalau pakai akun yang beneran, pakai lot. Yang di punyanya Indonesia itu satu lotnya 100 lembar. Ya, 100 lembar. Jadi enggak, kalau yang di Yahoo bisa satu. Ya? Jadi ini berarti 430 lot kalau menggunakan yang pakai uang beneran biasanya. Oh. Nah, ini uang ini kan masih pakai ini. Oke. Nah, pada tanggal ini, ini beli satu saja berarti Anda ya? Satu aja, Pak. Iya, soalnya ITMG. Wah, ini berani banget naruhkan uang saya. Ini berbudi kayaknya ini. Karena tadi kayaknya sampai berbusa-busa, kesimpulannya ternyata busanya. Tapi kan jadi kalau saham itu
pakai uang dingin Pak. Nah, Nah, berarti uang dingin saya 1 miliar Pak. padahal plan perjanjiannya uang panas loh. Minggu depan harus kembalikan ke saya gitu. Ini kemarin pernah ada saya kasih uang panas, jadi saya kasih waktu 1 minggu. Jadi saya pinjamnya 1 minggu, tapi ada yang bisa juga langsung kembalikan. Kembalikan langsung. Juga langsung dikasihkan, dia ada yang untung sampai 100 juta ke 200 juta. Mewah banget ini. Jadi saya kasih ini kayak kuliah ini, saya kasih HLM tapi minggu depan harus dikembalikan itu tanpa bunga itu. Kalau sampai nggak kembalikan harusnya dikenai bunga tinggi misalnya gitu. Nah, itu ancaman-ancaman kayak gitu kan. Jadi ini yang kalau Anda beli saham pakai pinjol. Waduh Itu resiko tinggi karena bunganya kan tinggi, berarti harus dipikirkan kan itu misalnya. Oke, ini berarti ini kan belinya berarti Senin ya. Kalau ini kan nanti jatuh. Sekarang di portofolio ini sudah jadi berapa ini? Makanya ini kalau hasil mengembalikan langsung harus cari utangan itu. Coba sekarang di harga berapa berarti? Masih hijau ini? Masih hijau Pak, tapi tadi kan untung saya di sini 31 juta Pak. Oh, yang pas ininya. Ya, pas kemarin. Sekarang sudah jadi 30.925.000. Dan kalau kita lihat dari hari ini juga sudah mengalami penurunan yang banyak ya. Apalagi tadi di sini saya cek pas saya presentasi lebih turun lagi Pak. Iya, jadi makanya kan ada kita profit taking karena makanya kenapa dibikin itu Excel-nya itu untuk melihat bahwa saya akan jual dulu. Yang penting saya udah untung dulu kan tadi untung berapa 30 jutaan kan. Nanti saya akan bisa juga pindah beli yang lain kalau dijual semua loh ya. Bisa juga dijual sebagian kan. Nggak harus dijual semua. Yang penting untuk mengamankan saya untung dulu. Jadi kayak penjual sayuran itu loh, beli pagi dijual siangnya, besok beli lagi. Itu ada yang bergaya penjual sayur. Maka harus cari saham yang karakternya adalah apa? Yang pagi murah, siang sore mahal. Tapi kalau yang bergaya lain lagi ada belinya sore besok pagi akan naik kayak gitu. Maka itulah tadi yang titik sebenarnya titik crossingnya itu pada saat kalau kita beli, coba perhatikan gambar salah satu aja. Pas di titik crossingnya itulah kalau kita beli di situ, lihat itu kemungkinannya mesti untung untuk jangka pendek. Coba lihat salah satu tadi gambarnya, gambar yang dari yang ada ini kan tadi, mungkin yang ITMG yang ada ITMG coba, yang ITMG terus di zoom. Akhirnya tepat belinya kapan? Kalau menggunakan yang crossing antara iya. Ini kan nanti kita masih harus dianalisis secara salih gimana yang memberi forecast-nya bagus. Artinya kedepannya memang benar bagus itu loh. Ini kan katanya tadi kan. Belinya sebaiknya sekarang. Tapi kalau melihat yang tadi mungkin itu sudah saat memang titik crossing-nya pas sudah lewat atau masih bisa. Jadi kalau pas titik crossing ini kan ada ini kan beberapa ada crossingnya masih tinggi kan itu pas kuning nabrak merah itu. Ya betul. Tapi nunggu sebentar dia sudah di kalau belinya di situ untung nggak sekarang melejit ke atas kan. Ini kan kalau kita perhatikan kalau harusnya belinya kalau di sini kan masih tinggi kan. Ditunggu sebentar dia ternyata mau jam. Nah ini sebenarnya kalau dalam modeling nanti yang siang proses stokastik nanti yang prosesnya di jam. Oh, ini namanya loncat kan. Kalau yang hanya gini aja, oke. Itu sudah beda lagi di stokastik modelnya. Karena nanti ini kan belum ada stokastik model, masih deskriptif itu. Nanti Pak, karena untuk melihat future-nya kan, ternyata setelah saya dapat ini, wah ini yang paling menguntungkan kan, walaupun kita sedikit panik kan, turun gitu kan. Nah, ini kalau orang-orang yang tipe panik selling itu langsung dijual ini, wah nanti ini akan turun. Padahal kalau dia agak besar masih bisa ke sana. Nah, inilah yang kadang informasi tambahan tadi yang perlu untuk ininya. Ini ada pengaruh positif apa? ITMG bisnisnya apa? Pengaruh Trump enggak? Maka kalau yang pengaruh Trump itu kalau pengaruh positif saatnya beli, kalau pengaruh lagi negatif segera dijual gitu. Karena Trump itu betul-betul membuat volatilitas tinggi sekali itu hampir di semua. Nah inilah saat-saat yang sebenarnya beli pada saat di area-area ini, tapi jangan langsung panik, karena nggak bisa langsung lihat kayak tadi bakul penjual sayur langsung beli pagi dijual siang, karena dia punya lama-lama akan pembusuk kan, jadi harus segera dilepas itu. Tapi kalau melihat di sini saat yang belinya di sini kan dekat yang 30-nya yang harus itu, karena dekat 30 nanti.
Nah inilah yang nanti pada saat membuat keputusan bisnis ini pakai bisnis saham, bisnis yang lain lagi. Ada yang kalau ini memang bisa waktunya lebih pendek kan. Itu kalau kita sebagai bisnisnya apa? Saham. Berarti kan trader kan. Kalau investor itu biasanya konteksnya long term. Tapi kalau konteks apa? Hari. Ada yang bisnis mungkin kendaraan. Itu kan agak long term kan? Baru beli kapan, nanti dijualnya kapan. Waduh, ini yang agak lama. Tapi kalau bisnisnya sayuran itu harus cepat. Nah, bagi F&B kalau nggak laku dipanasin terus tambah nggak laku gitu. Nanti lama-lama kayak apa? Penjual mie apa tuh yang dikasih pengawet kan? Pakai borak gitu. Bakso pakai borak misalnya gitu. Akhirnya jadi harus melanggar ininya kan, karena dia bisnis yang short term, tapi analisanya harusnya macam-macam harus dilibatkan kan. Kalau enggak ya akan berakibat fatal itu. Nah inilah yang kemarin kalau saya masak itu di kita dashboard. Jadi kalau dashboard kan ada informasi masuk kan, tinggal dipanggil masukin, nanti keputusan. Jadi ini kan belum kan, karena dibentuk dalam bentuk dashboard lebih cepat kan. Informasi Trump itu mengaruhinya di mana ini misalnya. Tinggal diklik Trump. Diklik siapa-siapa yang kira-kira mempengaruhi ini, kita masukkan dalam dashboard. Jadi tinggal diklik, ini hari ini dia lagi bertingkah positif atau bertingkah negatif gitu. Ini Trump lagi bertingkah yang bikin negatif kan hampir. Tapi bikin positif yang jualan minyak ini. Yang sekarang punya minyak tapi karena posisinya harga melejit gitu. Oke, saya kira sementara udah cukup. Sekarang kita tambah dulu lah. Nanti walaupun ini saya harapkan. Nah, nanti saya akan ada tool statistik yang harus dilibatkan ya untuk ya tadilah mungkin kalau kita setelah mengambil keputusan sebenarnya harus ada apa? Kayak ada forecast-nya lah itu. Nah, nanti kan modelingnya bisa pakai yang dianggap sebagai proses stokastik kan, karena dia dari waktu ke waktu kan harga berubah itu. Maka nanti kalau di model stokastik kan, kalau itu harga dinotiskan biasanya aset sebagai apa? S dalam kurung T kan itu. Nah ini, atau X dalam kurung P, ada nggak ya? Di sini kan kita belum melibatkan sama sekali. Kita betul-betul hanya ya tadilah itu. Maka biaya bicara panjang lebar total berapa saham dilihat, ternyata itu cuma beli TMG itu aja terus rugi. Nggak jadi, saya akan jadi manajer investasi. Lebih yang hati-hati ini. Wah, ini promosi masih lagi ini. Jadi dua kandidat selalu harus dijaga. Mas tadi meyakinkan sekali, saya pikir saya akan untung. Aduh ternyata ini meyakinkan presentasinya, tapi pada saat realisasinya ternyata merugikan perusahaan ini. Aduh, nah iya ini satu. Wah, Mas tadi saya, wah ini kayaknya bagus ini. Nah minggu depan, berarti kalau tadi nanti hari ini harus belanja loh ya, yang 1 M harus dibelanjakan. Nanti lama-lama saya akan ngomong minggu depan uang kembalikan semua. Nah kalau posisinya di bawah 1 M, berarti apa? Harus cari utangan kan? Berani nggak minggu depan kembalikan ke saya 1 M, setelah itu hiduplah tanpa uang saya gitu. Atau yang lagi, Pak? Enggak, kalau mau pinjam lagi sudah dikenai bunga pinjol. Bunga pinjol sekarang berapa? Oke, jadi ini memang ini beberapa sudah saya sekalian, nah, kemarin sudah sampai yang kan sekarang yang kita akan masuk ke yang memang ini sudah kita melibatkan. Tapi di sini kan teorinya sederhana sekali di buku ini karena dia lebih ke sisi bagaimana kita mengelola membuat keputusannya. Tapi dari sisi tadi orang buat keputusan kan harus memikirkan future-nya kan. Kenapa kita present value kan? Karena kita berarti berpikir future value-nya. Ini kalau yang deskriptif kita nggak mampu lihat future value. Hanya ngelihatnya masa lalu per hari ini saya harus berbuat apa. Kayak sekarang bisa saya hanya menggunakan statistik yang deskriptif hanya bisa ngelihat. Ini saatnya saya
mengalihkan investasi saya dari saham apa tetap masih di saham. Dengan Trump mengatakan menjanjikan 4 minggu diselesaikan. Nah kalau ternyata nggak selesai sama-sama, karena ini kelihatannya saya duga ini rudalnya sudah ED-nya sudah habis semua. Jadi segera dilempari semua dulu. Daripada menghancurkan senjata, pernah kan dengar yang kisah militer menghancurkan ininya, properti militernya, yang makan korban juga kan, yang di Indonesia kasus itu. Jadi dia harus diledakkan di mana, dilalah malah jadi lebih baik dibikin jadi perang dulu kan. Ini kayaknya rudalnya sudah pada ED semua. Jadi ini kemarin lempar berapa ribu sudah itu. Padahal kalau lihat kemarin skornya, Iran punya rudal berapa, Israel berapa, harga berapa itu. Nah sekarang kalau untuk yang saya akan coba dari nanti mungkin kalau yang ini sebelum bisa kita habiskan, nanti yang setelah UTS kita main yang ke teknik ininya, yang gunakan tambahan sekalian nanti saya kombinasi dengan yang stokastiknya. Jadi ada melihat future-nya. Kalau ini kita hanya melihat yang lalu lah itu. Maka tekniknya adalah di backside. Nah kalau kita lihat kita mulai melihat peluang-peluang kan. Peluang itu akan naik, peluang akan turun di masa depan itu. Tapi di awal ini kita belum masuk ke area stokastik, hanya lihatnya nanti. Yang penting kita dalam konteks membuat keputusan, memang yang bikin sulit adalah keberadaan tidak. Tapi saya yang tadi statement yang bolak-balik sempat dengar nggak dari Sintang bolak-balik? Tidak bisa diprediksi karena ada ketidakpastian. Itu yang saya sebagai orang statistik merasa dirugikan. Karena kalau semua pasti, orang statistik nggak digunakan. Orang statistik kerjaannya itu lihat apa yang sudah lewat, lihat hari ini, apa yang akan terjadi ke masa depan. Seandainya semua pasti, nggak ada statistik gunakan. Sarjana statistik nggak laku. Justru semakin tidak pasti, orang saya makin mencari. Saya sering bilang ke bahasa statistik gitu. Nah, padahal saya sekarang juga harus jadi marketnya untuk yang aktuaria kan. Apa yang harus saya ini kan? Maka aktuaris yang diproduksi kan harus yang selalu gunakan data untuk melihat. Karena dia harus menentukan premi hari ini untuk menanggung kewajiban di masa depan. Bagaimana kalau nggak pakai statistik? Ngeri nggak? Udah premi 1 juta, nggak tahunya. Pada saat itu apakah banyak yang defisit? Tidak seindah matematik kan? Kalau sudah punya rumusnya, dimasukin rumus, ketemulah ini, tapi ketidakpastiannya tidak diakomodasi. Itu yang kalau kita tadi gunakan yang jadi serba yang deterministik ya. Kalau di saya sebenarnya juga ada dinamik model kan, cuma dinamiknya belum probabilistik, enggak itu. Nah inilah yang sering saya indikan untuk pada saat di sini kita melihat ketidakpastian, itulah menariknya. Jadi bahasa yang ya kita di sini kan sekarang posisinya di S2 matematik adalah jadi kita dibutuhkan. Tapi kalau yang dibutuhkan hanya yang konteks ilmu pastinya, ya bisa saja kan. Di matematik ada rumus-rumus yang bisa kita pakai. Tapi kalau ketidakpastian berarti kita harus mengukur ketidakpastian. Tapi siap orang matematik dan yakin yang urusan mengukur, ini yang mana? S1-nya matematik juga kan? S1-nya matematik kan? Nah, S1-nya matematik kan? Apa itu yang untuk urusan mengukur? Coba ini sadar enggak? Tuh, makanya ini padahal dapat A. Itu yang sering agak saya tempat punya ininya. Pernah dengar ukuran lebih misal? Nggak dapat. Di analisis, Pak. Iya, analisis kan. Oh, iya. Ada lebih. Iya kan? Teori ukuran sering kali ini, misal teori. Oh iya, dari ukuran di analisis. Ada biasa di S1 dapat. Kalau makanya tadi saya tanya kalau S1-nya kalau di statistik
Kalau di statistik namanya teori ukuran dan probabilitas. Nah, kalau di S2 dapat dari yang analisis, jadi belajar teori ukuran. Nggak mungkin nggak belajar itu. Karena apa? Pada saat Anda belajar itu, tidak ini kan mungkin ini loh, kalau belajar teori ukuran, besok kalau kamu masuk statistik ini, jadi bisa ngukur-ngukur itu. Penjahit itu pintarnya karena ngukur-ngukur badan orang, kan? Jadi jahitannya bagus, enak gitu. Nah, inilah dalam konteks yang jadi problem adalah bahasa formal untuk mengukur ketidakpastian. Nah, gimana tanda sebenarnya ukuran probabilitas kan dibangun dari ininya adalah sesuatu yang ini Nah, sekarang kalau di statistik, variabel random kan sebenarnya sudah konteksnya itu kan. Ini adalah sering disebut sebagai omega ruang self dibawa ke suatu. Nah, ini kan mengubah dari sesuatu yang kualitatif apa berubah jadi kuantitatif. Orang mengukur kan sebenarnya mengubah dari sesuatu jadi kuantitatif kan. Karena diukur jadi sesuatu, diubah ke bentuk, makanya bilangan real jadi apa? Real analisis sebenarnya. Kenapa kok ditakuti padahal itulah yang harusnya yang real. Hidup yang real adalah harus antara minta sampai tanya bilangan real itu kan. Bukan urusan menghitung 1, 2, 3 saja, itu bilangan asli ya. Ada bilangan bulan, bilangan asli, terus bilangan ini padahal yang di realitanya kita sebutnya adalah makanya real, sebenarnya real itu betul-betul nggak. Tapi sayangnya kenapa kok jadi sulit ya? Karena memang realita lebih sulit daripada mimpi kan, kalau kita mimpi lebih enak mimpi daripada lihat realita. Kan? Oke, misalkan di poin ini peganglah dengan baik di kata yang sederhana ini, mengukur ketidakpastian. Itulah sebenarnya kerjaan utama kita dalam menghadapi ketidakpastian. Tapi selalu saya lihat statement-statement ini, karena ada ketidakpastian, kita nggak bisa memprediksi ketidakpastian. Tadi keluar juga statement itu. Ya tadi ya, sadar nggak? Bahwa karena tidak bisa diprediksi, karena justru dengan bantuan kenapa statistik harus lahir itu karena keberadaan itu. Ya akhirnya lahirlah stokastik karena apa? Ukuran ketika dari waktu ke waktu adalah berubah. Nggak bisa kita jaga semua. Misalnya Fahmi peluang dapat A waktu S1 dengan peluang dapat A setelah S2 kan beda kan? Kalau konsisten sama terus lebih berat misalnya gitu untuk meraih A cukup belajar sehari 1 jam, sekarang udah berjam-jam aja belum dapat juga misalnya. Nah, dalam pengambilan keputusan yang diliputi ada ketidakpastian, ini kan dalam satu rangkaian kan. Jadi keputusan sulit seringkali melibatkan karena ketidakpastian. Kalau semua serba pasti, apa ada kesulitan buat keputusan? Ini pasti untung, pasti rugi, jelas milih yang pasti, yang untung kan. Makanya waktu SPBU nulis apa? Pasti pas ini. Benar apa mesti pasti? Tergantung ya kayak gininya waktu masukin itu. Kalau alat mengukurnya lama-lama nggak pernah ditera, katanya 1 liter bisa kurang dari 1 liter. Nah, tumpah bisa tetap nggak ada yang dalam hidup ini yang pasti. Ada orang yang mengatakan semua hal tidak pasti, yang pasti adalah kematian, ada yang kayak gitu kan. Iya, tapi waktunya kapan itu tidak pasti. Jadi nggak ada yang pasti di hidup ini kan sebenarnya. Jadi kalau mengatakan bahwa ada yang pasti, enggak ada. Minimal konteks waktu itu selalu sulit. Maka kenapa lahirlah stokastik yang mengurusi dari dalam konteks berjalannya waktu itu. Nah, karena ngambil keputusan pada situasi itu, mesti ada kemungkinan yang namanya tadi risiko itu kan. Maka kita harus mulai melihat aspek risikonya kan, risikonya itu. Jadi harus mulai melihat kemungkinan hasilnya kayak apa. Ini tadi sudah melihat kemungkinan hasilnya? Belum tadi, baru yang penting. Makanya setelah kemarin turun mulai panik kan. Waduh ini besok mau presentasi malah turun terus.
Coba kalau kemarin saya kasih uang hari Sabtu, hari Selasa kembalikan. Uang panas sekali. Siapa yang kalau kayaknya ya tadi masih impas ya? Impas karena masih belum dibelanjakan. Masih lumayan untung berapa? 100? 20 juta tadi. Iya, 120 juta. Masih lumayan kan? Tapi kalau ya apa yang enggak apa-apa itu cuma. Tapi kalau saya kena uang administrasi, beda itu ceritanya. Oke, pinjam ke saya 1 M, tapi uang administrasi 10%. Dapatnya berarti cuma 900 ya. Nggak dibelikan apa-apa, tapi Selasa harus kembali. Nah, itulah pinjam yang itu dia pakai durasinya seenaknya itu. Dikasih waktu kadang pendek sekali. Nah, inilah maka nanti kalau untuk ini kemungkinan hasil tadi belum ada yang mikirkan itu. Apakah setelah saya beli nanti benar akan naik? Tapi nggak ada yang tadi memforecast bagaimana, hanya forecast pendek kan, berarti hari Sabtu kita belinya, dealnya tetap Senin, karena setelah pasar buka. Pasar buka kan jam 9. Tadi saya ingin beli dengan harga tertentu, ternyata harganya langsung jatuh. Nggak dapat itu. Ini dalam konteks di trading, nggak dapat kalau ternyata saya ingin beli di situ. Tapi kalau pakai Yahoo, tetap dapat. Kenapa? Karena Yahoo nggak ada benar-benar barangnya. Tapi kalau yang benar-benar pakai akun yang untuk jual beli, nah ini ya mungkin kisah S2 yang nggak tahu sekarang dia di mana itu bimbingan saya. Waktu saya mulai di sini masukkan finance, ada yang ambil S2 itu, dia waktu itu masih single. Terus ikut, kan saya kerjasama dengan Mandiri Sekuritas, dapat akun modal gitu kan. Nah, dia yang saya katakan sebagai, setelah sudah paham tentang dunia bagaimana jual beli saham, mereka dengan mulai dari Pertamina. Karena saat itu mesti gajinya sisa kan? Ada yang kerja di Pertamina yang level sarjana gajinya nggak cukup, mesti sisa. Yang ya, jadi sekarang saya jadi akhirnya ngelola itu. Nah, nggak tahu sekarang sudah seberapa ini. Artinya apa? Pada saat dia sudah mengetahui itu, dia akan melihat bagaimana kalau saham beli ini modelnya. Selama ini yang jadi favorit adalah emas. Jadi kalau orang dulu gini, belikan apa pertama? Telur ayam. Ditetaskan jadi ayam. Setelah jadi ayam, hanya dijual, mungkin naik lagi jadi kambing. Kalau ayamnya sudah banyak. Setelah kambing jadi sapi. Setelah sapi, emas dulu ada. Setelah emas baru belikan tanah. Orang-orang dulu step by step. Maka orang-orang dulu selalu mesti punya tanah yang diinikan. Yang masih banyak di Kalimantan itu. Bengkulu masih banyak tanah enggak? Masih. Nah itu kan. Jadi kalau di Jawa sudah nggak bisa kayak gitu. Jadi saya nunggu nih beli tanah nggak cukup-cukup gitu kan. Maka harus ekspansi ke yang masih dengan harga berapa masih kekejar. Kalau dulu dengan harga sapi aja, jual sapi sudah bisa. Sekarang kita punya sapi berapa untuk bisa beli satu yang ditawarkan, sulit itu. Nah, makanya dulu orang-orang dulu seperti itu filosofi untuk membuat keputusan dalam konteks bisnisnya, karena dia melihat bahwa yang punya value pertumbuhan yang terjaga ininya adalah yang harga selalu naik adalah tanah. Kalau emas tetap ada fluktuasi, juga nyimpennya susah. Kalau tanah ya relatif dicuri kan nggak semudah emas lah itu. Kalau sapi ada risiko mati kan. Jadi dia hanya untuk short term, pada saat long termnya dia mesti berupa tanah. Tapi sebelum sampai ke tanah biasanya mereka emas dulu. Setelah itu baru beralih itu. Nah untuk zaman sekarang apa itu? Nah inilah yang membuat pilihan yang rasional secara matematis, maksudnya di sini adalah saya inginkan matematik dalam artian yang di dalamnya ada statistik dan stokastiknya. Karena kalau hanya matematik dalam artian yang ini kan dia nggak main data. Coba sudah main data, kalau sudah main data, maka kita akan main melihat distribusi data tadi, perilakunya data tadi, itu sudah mulai masuk area statistiknya. Jadi saya katakan menyebut matematik, artinya di situ kalau saya inginnya include statistik, include stokastik. Kalau di mana namanya sistem dinamik gitu yang di ini. Nah kalau sudah
Seperti itu. Jadi kita punya pilihan yang rasional. Makanya inilah saya kalau ada yang satu menempatkan diri sebagai Trump, satunya sebagai Netanyahu, sebenarnya apa yang di pikirannya dia katanya. Tapi saya curiga kemarin waktu dia sudah ngirimi pasar kapal induknya, nggak mungkin dia pulang tanpa ingin melempar buang namanya itu apa? Buang sampah sebenarnya, sampah rudalnya itu. Rudalnya dijual nggak laku-laku, sudah ED-nya habis mungkin. Lebih baik kan dilempar-lempar kayak gitu. Dengan sekalian malahnya bisa membunuh kan. Nah kalau logikanya itu jelas sih, rumahnya siapa yang nggak ketahuan oleh satelitnya Amerika sih. Sekarang kita kalau mau dibom sama Trump bisa ini. Tapi bukannya jauh, Pak. Jauh, tapi dia kan punya kapal induk yang datang. Dan kemarin lewat si Israel kan yang suruh ngebom kok ini. Tapi waktu Venezuela karena dekat, dengan mudahnya kan si presidennya diambil. Yang katanya yang narkobanya Meksiko itu yang juga dibunuh itu kan kayaknya sulit kan. Dia pengawalnya banyak. Ya cara bunuhnya dengan nggak cara yang kayak tradisional loh. Nah inilah yang makanya siapa yang kalau karena satelit sekarang mungkin akurasinya sudah tinggi sekali. Ada lihat itu bahwa dia posisinya di mana si orang itu kan. Apa dia mau dibunker terus di bawah itu yang nggak terdeteksi satelit misalnya. Nah, makanya dengan presisi sekali kemarin hari pertama langsung bunuh Khamenei kan, karena di sana yang dianggap presidennya kan tidak sebuah berkuasa ayatollahnya kan apa penguasa spiritualnya. Ya kalau di Indonesia mungkin ketua MUI lah gitu. Oke, jadi yang harus dilihat kita bermain konteks probability ya, jadi masing. Tadi sudah melihat peluang Bapak ITMG akan naik. Kayaknya tadi belum melibatkan itu karena masih deskriptif semua. Padahal kalau tadi sudah ngintip yang materi ini, dia harus ngitung peluang ITMG naik, peluang saham itu naik. Semua dihitung, akhirnya ketemu ITMG paling tinggi, maka saya beli ITMG. Nah itu baru sudah saya kerasa agak senang gitu kan. Tapi pertanyaannya ngitungnya dari mana Pak itu? Nah ini ngitung PA-nya dari mana? Nah ini nanti yang harus jadi perhatian. Padahal tadi nggak cuma satu saham, banyak itu. Nggak cuma A Union B, A irisan antar saham tadi. A Union B artinya apa milih A atau milih B. Kalau kan kita belinya nggak cuma mau satu, biasanya juga apa A dan B. Karena kalau A dan B, kayak tadi yang mau beli portfolio kan tadi beli dua kan, berarti dan kan. Kalau kita itu sebagai opsi, pokoknya saya ingin ngambil dari yang sektor perbankan satu, dari sektor ini satu, ini satu, ini satu, berarti yang di sektor perbankan itu atau kan, dipilih salah satu itu, terus pada saat ini mulai dan itu. Karena di statistik kalau probabilitas irisan dengan probabilitas union kan beda kan. Kalau dia saling independen, PA union B itu PA tambah PB. Kalau PA irisan B adalah kalau independen dia PA kali PB. Kalau enggak ya enggak bisa, harus pakai conditional probability-nya itu. Nah inilah conditional probability. Ini nama yang terkenal di sini siapa ini? Ini dia nggak menghargai itu, nggak keluar ini. Siapa nama yang dihargai ini? Ini kan bukan statistik jadi nggak ada yang ingat. Siapa yang pertama memunculkan peluang bersyarat itu? Teorema apa namanya? Ini statistiknya kayaknya ada, dapat nggak statistik dulu? Metode statistik. Tapi minat saya kapan? Walaupun minat tapi ada di kurikulumnya ada statistik loh. Iya, Ada statmat, ada. Tapi waktu itu saya nggak tertarik sama sekali, Pak. Saya seneng yang pasti-pasti saja. Gitu. Wong saya dulu masuk ke sini juga karena tertarik ilmu pasti itu. Tahun 80 ini namanya Fakultas Ilmu Pasti Alam. Maka sejak SMA saya angan-angannya ingin belajar ilmu pasti. Setelah masuk sini tahun 84, 86-nya statistik lahir. Ternyata ada ilmu yang tidak pasti. Akhirnya malah pindah ngurusi yang tidak pasti. Coba yang terkait peluang bersyarat. Oke, sekarang kalau lupa tanyakan si AI.
biar Anda menghargai si penemunya. Tadi saya pikir ya Anda ingat itu, ternyata enggak. Terkait peluang bersyarat, teorema apa yang terdekat? Sudah ketemu belum? Siapa AI-nya yang paling pintar? Nah, Bayes itu. Ini belum ketemu. Nah, langsung ingat. Teorema Bayes itu. Oh, Bayes, iya toh? Oh, sudah. Oh, tapi karena ragu jadi nggak keras, saya nggak dengar. Ini persaingan loh ya. Harus berani suaranya keras. Ini karena untuk promosi jadi manajer ya. Ini urusan ngambil keputusan kok suaranya pelan gitu. Nah, iya nanti tanya ke Bu Sofi belum gabung ya kayaknya. Oh, ini Bu Sofi mungkin lagi ada acara. Kalau dia ada acara, kalau nggak ada acara langsung nanti gabung 1 jam mungkin jam 2. Ini berarti jam istirahat kan? Nggak apa-apa, nanti saya akan efektifkan yang setelah UTS karena sudah pembekalan dulu ini. Harapan saya nanti yang setelah UTS Bu Sofi agak lebih inilah. Saya kemarin data yang kapan mungkin sekalian diundang acara di sini supaya nanti ada aturan yang jadi kalau independen ada aturan perkalian tadi ya di nikahnya kalau independen jadi PA kali PB kan, tapi kalau enggak jadi masih ada PA bersyarat B. Artinya apa? Enggak semua hal itu independen. Seandainya hidup ini semua serba independen urusannya gampang gitu kan. Ya enggak? Memutuskan apa-apa ini dengan ini independen, ini udah kita nggak usah mikir kait mengaitnya apa-apa gitu. Ini semua analis kemarin Trump sampai masih ini sampai ngebom nyerang Iran apa aja yang nikah. Oh kaitannya ini macam-macam itu keluar itu. Tapi sayangnya nggak ada yang mengeluarkan hasil risetnya itu. Kalau ada yang real time presentasi kayak tadi menggunakan collab. Saya kalau jadikan ini saya tampilkan collabnya. Pas Trump ini kini jadi gejala kayak gini ini. Trump punya pengaruh besar sekali misalnya gitu. Tapi sayangnya kan nggak ada, maka saya waktu teman saya yang di Jakarta keluar di CNBC langsung saya kok hanya nggak ada ngeluarin ininya loh, ya yang kelihatan apa ada analisa tapi yang kelihatan grafik kadang keluar ya. Tapi biasanya hanya deskriptif keluarin ya. Yang keluarin grafik kayak tadi. Tapi ngomong ini loh, tanda akan naik. Ini tanda sudah overshot, ini tanda ini gitu. Tapi tidak diperlihatkan betul bagaimana proses ininya, terus lihat bagaimana. Kalau itu waktu beli, berarti harusnya future-nya apa? Akan naik kan. Kalau rekomendasinya jual, berarti future-nya harusnya apa? Harga akan turun sudah. Kita jadi yakin kan? Tapi kemarin yang saya berikan nggak ada kan? Cuma di situ ada rekomendasi jual, beli atau wait and see. Suruh wait and see terus padahal uangnya segera dikembalikan, gitu kan? Oh ini uang panas gitu kan? Nggak bisa wait and see terus itu. Makanya nanti ada kemarin saya kasih uang panas, jadi 1M tapi panas ini. Dalam waktu ini harus kembali. Kalau enggak, saya kasih pagi ini jam 9 harus kembali jam 4. Caranya gimana? Enggak sampai overnight. Jadi itu berarti pagi saya beli bisa dijual sorenya. Berarti harus milih saham yang apa? Yang open dan close-nya lebih tinggi daripada open-nya, kira-kira kayak gitu kan. Harus lihat apa? Yang high frequency data, karena kita ngelihatnya pada saat di ininya. Tadi kemarin di Popular Management ada yang untuk ada bab yang memang khususan yang itu. Jadi artinya apa? Apakah saya akan kalau saya beli jam 9, apakah akan saya jual jam 11, jam 12 istirahat ini? Indonesia terlalu banyak istirahatnya jadi ini. Padahal kalau sudah era online kayak gini, biarkan saja, nggak usah pakai istirahat itu. Nah kalau itu adalah untuk mata uang forex itu 24 jam. Jadi dulu saya pakai namanya itu market e-farm untuk apa? Tapi uang. Dia 24 jam. Karena apa? Pasarnya kan internasional. Jadi kalau sini tidur Amerika bangun kan? Karena kita sini siang sana malam. Sini kayak gitu berarti 24 jam. Tapi kalau saham di Indonesia bukannya jam 9 sampai jam 4, tapi di tengahnya juga pakai istirahat. Nanti jam 12 sampai jam setengah 2 itu. Kalau sekarang saya minta suruh ngembalikan udah nggak bisa jual lagi.
Wong sudah tutup gitu. Tunggu sesi dulu. Nunggu sesi kedua gitu. Nah ini yang saya lihat kenapa harus pakai istirahat. Wong sudah di era modern seperti ini, biaran aja mesin yang ngawasin. Nanti kalau tiba-tiba ada kegaduhan di jam makan siang, gara-gara banyak orang jual, gara-gara mau untuk makan siang. Karena dia punya sahamnya apa? Foto yang Rp60. Dia mau beli nasi bungkus harga 6.000. Jualin satu lot. Satu lot kan 100 kali 60, 6.000 pas itu. Mayoritas pada jual goto gara-gara mau makan yang 6.000. Nah, baru terjadi heboh mungkin mendekati jam 12 itu. Harga saham goto jatuh terjerat gara-gara banyak orang aksi jual mendekati jam 12 itu. Karena semua uangnya ditaruh nah, makanya di saham juga masih ada delay. Saya jual hari ini, uangnya nggak bisa dinikmati hari ini. Nunggu 2 hari. Nah, itulah yang makanya tadi kalau nanti sudah saya kasih uang panas, harus hati-hati. Karena tidak langsung dijual sekarang, uangnya langsung dinikmati. Enggak, masih ada 2 hari baru bisa dinikmati. Masuk di rekening, kita baru jadi uang itu. Nah, inilah yang bahayanya, kenapa masih seperti itu. Itu sudah zaman teknologi masih kuno sampai sekarang masih nggak berani memasang kayak real time-nya kita ke ATM. Uang saya cek di sini, saya ke ATM ambil uang langsung dapat. Atau kita pakai QRIS itu. Kan real time kan? Langsung uang kita diambil gitu kan. Nah, transfer itu nggak ada, ditunggu dulu gitu. Oke, ini tentang peluang. Nah, baru tema biasnya saya taruh di bawahnya. Artinya tadi malam nggak ada yang buka slide ini. Karena kerjain yang lain. Iya, itulah karena saking jadi selalu mahasiswa itu terdelay 1 langkah tuh. Padahal kalau ingin ini adalah apa yang akan disampaikan dosennya besok malah dibaca dulu. Apalagi sudah saya kasih semua di sini kan. Saya sudah tamat Pak sampai bab berapa ini? 17. Wah, malah ini sudah saya tamatkan. Sudah tahu semua. Maka tadi saya pancing ini apa? Enggak. Tapi kalau saya langsung keluarkan slide ini, ya enggak menarik kan jadinya. Saya tanyanya di sini gitu kan. Padahal di sinilah jadi keluar teorema basisnya ini yang jadi. Ini yang jadi ada istilah posterior. Nah, salah satu yang dulu Bayesian sampai akhirnya nama Bayes ini diabadikan sebagai kalau yang klasik dianggap yang tradisional, kalau yang Bayesian dianggap yang modern, statistik modern itu Bayesian. Maka paket saya untuk yang lingkungan saya S3, tak tambah ada Bayesiannya, karena untuk di era modern ini kita harus melihat yang kayak gini. Ada B bersyarat A, kalau kita melihat dari sisi ini, ada juga A bisa jadi bersyarat B. Tidak selalu satu arah hubungan itu. Harus hati-hati dengan 2 arah itu. Karena tidak berarti selalu bahwa dia sebagai follower kan. Sesuatu berbalik gitu. Jadinya jadi A kalau B terjadi, A akan terjadi apa? Kalau A sudah terjadi, apa yang terjadi untuk B gitu. Jadi bisa terjadi seperti tidak selalu satu arah. Nah, akhirnya setelah kita punya P, bisalah ngitung-ngitung tadi kan, expected value-nya untuk melihat ini baru masih sudah melibatkan statistik, matematik, tapi belum melibatkan future-nya, nggak ada waktu T-nya, waktunya. Masih diandaikan X, peluangnya X dikalikan dengan sebagai kemungkinan harga X-nya, itulah dapat yang di X-nya ini. Ini masih disering sebagai di area statistik gitu. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, tadi kayaknya sudah ngelihat kalau seperti ini nih yang mudah kan memahami dengan ini. Kenapa ini disebut sebagai gagal? Ini moderat, yang ini sukses besar. Ini
gagal. Karena apa? Di daerah negatif ini kan. Ini tipis moderat, jadi untung tapi dikit. Nah ini tadi kayaknya berapa 10% ya, 100 berapa dari 1 M kan ya. Nah yang orang takut itu di 0. Yang tahu nih kan, jadi belum gagal gitu kan. Tapi kalau sudah beli tapi belum tahu caranya, nggak tahu ini teorinya, yang tadi berjudi, ya bisa jadi ini yang hijau, bisa juga jadi yang ini. Ada resiko gitu. Oke. Aduh, ada kelas. Wah, malah. Nah, tadi Pak adalah mulai melibatkan apa saja. Tadi sudah beberapa sudah melakukannya. Tapi untuk yang belum dirikan adalah bagaimana kita menghitung probability-nya dari mana itu si peluang X itu. Ini berapa apa 3 bar nanti. Subjektif probability. Kita lebih subjektif atau yang objektif? Kan banyak orang yang gunakan subjektivitasnya kan untuk ininya. Oh peluangnya ini besar, wah rapat berdebat ini. Enggak, lebih baik kalau tadi misalnya ini tadi sama-sama saya minta saham semua mengatakan enggak saham ini mungkin dengan argumen masing-masing kan. Tapi sebenarnya tidak sampai ke mengukur sering dalam bahasa ininya kalau ini adalah tingkat keyakinannya seperti apa itu. Wah mungkin nanti jadi ini, mungkin terjadi ini. Sering kalau rapat kayak gitu. Maka saya paling senang dengan rapat itu adalah saya melihat, mendengarkan orang yang berargumentasi. Saya nggak usah ikut-ikutan. Nanti kalau kelihatannya argumentasi mulai menurun, lama-lama ngantuk kan. Tapi kalau dia kayaknya asik, saya hanya ingin memperhatikan bagaimana berargumentasi itu. Dasar argumentasinya itu. Lihat rapat dengar pendapat di DPR itu. Dia di rapat-rapat, saya paling senang nonton rapat itu, datang rapat biar ini ya saya senang dengerin aja. Ya susah kalau dipaksa bicara ya bicaralah itu kalau memang kira-kira membutuhkan. Tapi kalau enggak kadang lebih senang orang melihat argumentasinya itu. Nanti katakan kemungkinan ininya, tapi apakah sudah dihitung? Nah akhirnya muncullah angka yang untuk mungkin saja atau peluangnya kecil, gitu. Wah kalau ini kan masalah, ini lagi mau bikin kurikulum kan ini yang S1 tadi besok yang punya S2. Mikirkannya apa sih? Bagaimana supaya kurikulum itu apakah hanya demi kepentingan survive-nya, artinya mahasiswanya dapat, kalau perguruan tinggi kan gitu kan, kalau mahasiswa jelas kita dapat, tapi yang S1 kayaknya S2 bisa juga menurun. Tapi bagaimana setelah kita dapat si mahasiswa tadi akan setelah keluar dari sini akan mengatakan kuliah di UGM itu. Artinya apa? Ada kepuasan dan juga memang dapat pekerjaan di sana. Wah, janganlah di sana, ternyata saya itu nganggur. Nah, misalkan seperti itu. Nanti kadang muncullah angka-angka yang untuk menunjukkan seberapa suatu peluang itu akan. Nah, inilah kisah saya pernah yang konteks agak studi ini, jadi saya ngajar di salah satu kata gini. Tahu-tahu dia bawa syukuran gara-gara beli 3 nomoran. Dan tebakannya tepat. Uang, jadi kalau 3 nomoran itu, jadi kalau 1.000 jadi 1 juta kan. Itu yang kalau benar dapat 1 juta, ternyata enggak. 1.000 itu dapatnya 400.000. Tahu tadi? Berarti peluang dapat 400.000 ini ditambah 0 kan dari apa? Hanya keluar uang 1.000. Jadi berarti dia kehilangan apa? 1.000 kan? Dengan peluang berapa?
kalau 3 nomor. Ini untuk supaya yang berjudi berpikirlah keras, jangan berjudi. Daripada diceramain takut neraka gitu, kayaknya nggak mempan. Tapi judi itu ada ininya, ada metodenya. Nah ya, tapi tetap si bandar judi kenapa selalu menang, karena dia yang menguasai. Apakah benar akan fair kayak gitu, belum tentu. Karena ini ada yang tidak angka ini. Peluangnya berapa saya akan tepat kalau saya milih satu nomor? Ini kemungkinannya ada berapa? 10. Ini kemungkinannya ada 10. Ini kemungkinannya ada, berarti 1/1000 kan ini. Ini peluang saya akan kehilangan uang 1000-nya. Ini 400.000 ya. Ini 999 per 1000. bikin ekspektasinya tadi. Ketemunya negatif atau positif? 1/1000 jadi tinggal berapa ini? 400. Ini jadi berapa? Ya, anggap aja ini dekat apa? Ini bukan dalam kurung ya, sudah jadi ini ya, sudah jadi peluang kan? 9999. Berarti 1000 pasti hilang gitu kan? Berarti ini anggapnya min 1000 lah itu, walaupun ini kan ya kurang dikit lah gitu kan. Masih minus atau positif? 400 dikurangi 1000 minus. Jadi orang berjudi ekspektasinya adalah minus. Kalau sampai judi itu ekspektasinya positif, nggak ada yang mau jadi bandar judi. Bukan masalah strategi ini bisa enam, tapi secara ekspektasi. Makanya kita tadi gunakan ekspektasi kan tadi. Jadi peluang saya akan kehilangan uang 1000 adalah tadi hampir 1. Peluang saya akan kehilangan akan mendapatkan uang 400.000 itu yang 1/1000. Nah, kenapa kita gunakan ekspektasi di sini? Karena untuk kemungkinan tadi saya akan kemungkinan kehilangan uang 1000 untuk bayarnya tadi sama akan dapat uang 400.000. Nah, karena waktu itu pas ngajar saya tentang peluang itu, wah, tapi asik kok Pak, katanya. Nah, kamu udah pernah dapat berapa kali? Ya baru sekali ini. Wah, padahal dia sudah mungkin 400 kali lebih. Karena dia setiap punya uang ada ini dibelikan. Dulu kan namanya apa dulu namanya SDF. Anda mungkin belum lahir ya. Jadi ya lo gitu. Jadi tapi dulu dibolehkan. Masa saya kecil aja di dekat rumah saya ada yang jualan nomor namanya. Iya kan? Anda masih ngalami apa di Bengkulu? Ada. Jualan nomor kayak gitu? Iya. Kok saya pikir mainan kecil-kecil. Jadi kayak kamu mau nomor berapa? Terus kita beli 2.000 gitu kan. Terus pas dibuka nomor 5 ternyata dapetnya cuma jepitan yang harga 500. oh, sebenarnya itu latihan sudah itu. Iya aja. Nah, kalau yang sudah lumayan lagi kan yang judi nonton bola. Itu ya ada lah itu. Nah, itu dihitung ekspektasinya gimana? Maka mereka biasanya bukan menghitung ekspektasi dari ininya, tapi adalah apa? Saya lihat kayaknya ini peluang dapat. Nah. Jadi ada orang nonton bola pulang jalan kaki karena motornya ditaruh jadi pertaruhan. Saya bilang, ngapa kok motornya bawa dia? Saya kalah. Nonton bola bersama-sama itu anak nobar itu ternyata ada yang taruhan. Kalau kan biasa tim antar ini dilepas motornya. Oke, ini terkait hal untuk ke arah probability-nya. Tadi problem kita adalah bagaimana menghitung peluang tadi itu. Dasarnya pakai apa? Ini kalau kita pecah-pecah dari berapa ininya, terus nanti akhirnya diindikan. Tapi yang jadi problem adalah menghitung peluang itu akan terjadi. Nah, inilah kerjaan statistik yang akan melihat data yang masa lalu untuk memproyeksikan ke masa depan.
Terus nanti ada yang konteks kita ingin lihat masa depan kita presentkan ke sekarang masih worth it enggak. Ya karena sekarang harusnya kan ngitung kayak gitu kan. Saya besok kalau lulus S2 akan jadi apa gitu. Nah, kalau jadi manajer apa direktur ya oke lah gitu kan. Kayaknya kembali modal cepat gitu. Tapi kalau enggak, ini kalau semua akan dikonversi ke konteks uang ya di ini kan. Oke, nanti ini kita ke konten ini kebanyakan adalah di subjektif, itulah yang orang-orang berjudi kebanyakan permainannya di area yang subjektif kayaknya. Saya nggak tahu ukuran objektif seperti apa, maka tadi kalau strategi bisa menang berarti bandar. Tapi kasus di Jogja kan pernah dengar itu yang bandar judinya lapor polisi gara-gara ada yang membobol sistemnya dia jadi dia menang itu. Pernah dengar itu? Oh, nah itu yang jadi dilaporkan. Jadi gara-gara dia bisa kok sering menang. Apakah dia membobol ke sistemnya? Karena kan online kan. Judi online, judol itu, tapi dia kok bisa menang terus. Oh, pasti anak matematika. Tapi saya yakin dia membobolnya ke sistemnya. Kalau hitung-hitungan matematiknya tetap saya yakin peluangnya tidak sebesar itu. Karena tetap hitung-hitungan matematikanya itu apakah pasti itu? Enggak, saya tetap meragukan bahwa akan berhasil, bahwa kan ada namanya apa? Di Malaysia apa itu? Kayak zero sum game lah apa-apa ya. Kalau teori permainan, nah saya jadi ingat itu game teori. Iya, itu yang Iya, makanya itu game teori itu. game teori. Itu teori untuk katanya bisa jadi mana itu. Tuh. Ya, nanti lihat lah itu. Jadi, tapi tetap dari sisi ininya adalah kita akan melihat seperti apa sih yang di ini kan. Tadi sekarang saya akan tambah mungkin sampai ini tadi juga. Saya ingin sampai ke yang distribusinya nanti coba aja. Nah ini sudah mulai keluar kayak gini ini sudah mulai yang harapan saya statistiknya ini. Jadi kalau tossing koin binomial kan, nah ini 1000-an ya. Kalau gambar, kamu ngasih saya 1000. Kalau angka saya ngasih aku 1000. Fair enggak permainan itu? Ya fair kan, peluang gambar setengah kan, peluang angka setengah. Ya udah, oh kan. Tapi saya tahu saya ganti uang saya bikin, saya kan pegang gambar. Peluang gambar saya bikin jadi 0,6. Itu kayak dulu yang Duji Dadu gitu kan, juga gitu, memodifikasi. Yang harusnya peluangnya 1/6 dibikin enggak. Tapi untuk pertama, pasti pakai yang wajar, lama-lama dibikin gitu. Nanti dirubah-rubah, jadi orang akan banyak numpuk ke sana, terus inilah, itulah strategi untuk jadi menganggap kalau binom apa di konteks binomial kan ada apa dua kemungkinan kan 0,1, tapi kalau sering dianggapnya uang itu seimbang, maka wajar di ini kan tossing coin sedang kata itu. Nah ini nanti saya akan untuk yang tugas minggu ini Anda sudah harus melibatkan model probabilitas walaupun masih secara teoritis. Berarti tadi yang main saham mulai dihitung peluang. Nggak usah pusing-pusing. Kalau masih lagi ini tanya si Ai. Kenapa saya sering tugaskan mingguan? Wah ini berat. Enggak. Kalau ini zaman masih dulu kala aja tugas mingguan itu ada. Kenapa mahasiswa nggak ngeluh? Karena nggak ada kerjaan yang lainnya itu. Kalau sekarang mahasiswa kan sibuk kan, balas WA aja harus berapa rekanan itu kan, belum main gamenya belum, terus ini lagi belum, terus ngapa lagi, jadi hanya sibuk kan. Kalau dulu gara-gara saya nggak ada teknologi, kerjaannya cuma apa? Ngerjakan PR bareng-bareng, ngapa lagi, dan kita nggak ada kerja TV, nggak ada nonton TV gimana. Sekarang tiap hari kita sibuk dengan ini ya, gadgetnya. Nah ini berarti sudah siap dengan ini ya. Nanti 789. Discrete, continue, pokoknya semua keputusan tadi harus dibikin. Kalau keputusan yang discrete, misalnya saya beli apa, dibikin diskretasi kan.
Jadi nanti ada, ini nanti silakan nanti ada, diskrit ini contohnya binomial kosong, tapi lebih dari itu ada. Terus nanti ada yang kontinu, normal, eksponensial, beta, ya tidak, ini kan kualitatif tadi, bisa jadi menggunakan binomial. Langsung mau beli berapa? Coba kalau misalkan, apalagi ditambahkan sekarang ada orang gini, beli 2 gratis 1, wah nambahin lagi, jadi belinya banyak hanya demi ngejar tadi, padahal nggak dibutuhkan. Akhirnya hanya ini aja, gara-gara sudah mau mendekati maghrib, daripada itu besok ini nggak laku, udah saya bikin bonus-bonusan. Nah, dimodelkan kayak apa itu. Nah, nanti ini berbagai distribusi yang ada, silakan bisa juga keluar dari sini. Dan nanti Anda boleh mulai ngambil datanya untuk mengecek apakah memang dengan binomial. Ini distribusi ini cuma berapa? Dikit kan? Tapi di kenyataan di statistik itu banyak sekali. Oke. Jadi sudah untuk yang minggu depan tugasnya Anda terserah mau masih main saham atau mau ikut-ikutan dengan jadi staf ahlinya Trump. Sebaiknya ini apalagi Trump kamu lakukan. Ini kemarin sudah membunuh ini, tapi dia kok kaget mengatakan, kok ini? Bayangan saya cukup seminggu saja. Dia gagal ulang lagi kan. Tapi senangnya kalau nonton yang di YouTube, banyak yang hoax-nya banyak sekali itu kan. Sampai si ininya kapal induk terbesarnya sudah tenggelam. Kalau ini dia masih ini lagi, saya kemarin dapat yang pertama informasi rekap rudalnya ada berapa, nanti kalau apa rudalnya sudah sama-sama habis baru berhenti kan. Padahal stoknya Amerika dan ini banyak sekali. Padahal ngirim rudal gampang enggak bikin paket apa-apa ya. Pakai gosen apa pakai, karena berarti yang akan ngirim si Cina apa? Rusia yang masih ininya. Walaupun kemarin Korea Utara ya mau ikut-ikutan, maka jadi akan perang dunia keempat ya. Tahu. Ini yang serem kan memang di sisi. Ya oke, saya kira untuk hari ini sampai ini dulu. Minggu depan sudah tahu tugasnya kan itu. 1M minta dikembalikan minggu depan. Tapi kalau yang nanti suatu saat akan saya harapkan diganti. Jadi artinya gini, uang itu kembali dulu. Nah, hasil keuntungannya silahkan Anda kelola untuk bisnis apa. Iya. Jadi Anda bisa mengembalikan dulu ke saya. Tapi sekarang kan sudah mengembalikan, Anda nanti nggak bisa modal kerja kan? Belum, supaya bisnis Anda jalan itu. Kira-kira kapan Anda akan kembalikan uang 1M itu? Nah, secepatnya ada. Nanti silakan kalau Selasa depan sudah, Anda mau bisnis apa lagi selanjutnya itu. Mau saham apa mau ganti. Tapi nanti suatu saat saya akan kasih uang lagi, tapi harus investasi bisnisnya di bidang ini. Nanti saya akan cari informasi dulu. Bisnis-bisnis yang nilainya berapa, nanti saya akan modalin itu. Kalau buka Abemat berapa harus minimal keluar uang? Franchise itu? Kalau franchise-nya Warmindo apa itu? Yang banyak laris mahasiswa itu Pak, warung makan yang namanya apa? Apa itu yang jadi yang dulu kelihatan kumuh sekarang kan bagus kan itu? Iya kan ada kan namanya, ya kayak Warmindo lah itu. Itu kan franchise kayaknya. Franchise. Ya gatuan, ya ada pokoknya yang urusan makanan itu. Karena kalau kita ngerintis sendiri, itu resikonya kan bangun semuanya kan. Kalau franchise enaknya, kita tinggal keluar uang, bangun tempat, barang disuplai, pegawainya disuplai, peralatannya disuplai semua. Itu dari kisah cerita yang ke situ, enak itu Pak. Asal kita marketing risetnya bagus, daerah mana bagus, ambil itu, taruhlah sewa tempat, tanah saja terus dibangun sampai ininya, jangka 10 tahun mungkin sudah kembali. Tapi kalau gagal marketing risetnya, nah tadi itu yang
saya katakan future-nya harus dilihat dengan bagus itu. Nah, ini yang harus dipikirkan dalam konteks kalau kita mau. Udah, pikirkan nanti karena nanti 1M kapan akan saya tarik. Tapi kalau saya lihat hari ini kayaknya nggak tega saya. Nah, ini langsung sedih ini. Nah, saya terus nggak punya modal sendiri nggak punya. Modal pinjaman sudah mau ditarik kembali.